Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rino Putra Permana, NPM 1921913132 dari Penjasde 2019. Nah, di sini sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah telaah kurikulum Penjas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013. Nah, di sini langsung ke pembahasan. Untuk kompetensi inti dan dasar, ya ini ada Nah, untuk kompetensi inti dan tingkat kemampuan pembahasan pengertian KI dan KD. Pengertian kompetensi inti dan adalah tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus memiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Nah, dalam kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas. Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk dalam mata pelajaran. Dalam mata pelajaran, setiap mata pelajaran harus tunduk pada kompetensi inti yang telah dirumuskan dengan kata lain. Semua kata dalam pelajaran yang akan diajarkan tersebut harus berkoordinasi terhadap bentuk kompetensi inti. Nah, ibaratnya kompetensi inti merupakan perangkat kompetensi yang harus dihasilkan dengan mempelajari setiap mata pelajaran. Nah, di sini kompetensi inti berperan sebagai integrator atau di sini berperan sebagai integrator horizontal atau arma mata pelajaran. Dengan pengertian ini, kompetensi inti adalah berkas dari mata pembelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu. Nah, kompetensi inti merupakan kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi dasar yang akan diberikan atau yang diserap oleh peserta didik melalui proses pembelajaran yang tepat. Nah, dalam mendukung kompetensi inti mencapai pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi dasar dalam kelompok menjadi 4 bagian. Hal ini sesuai dengan rumus kompetensi inti yang didukung dengan yakni dalam kelompok kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, uraian kompetensi dasar detail ini adalah untuk memastikan bahwa pencapaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan bahwa pengetahuan sosial dan keterampilan adalah semua kompetensi inti dalam dasar presentasi inti. Nah, sikap bukanlah untuk peserta didik, tetapi sebagai pegangan dari peserta didik bahwa dalam pengajaran mata pembelajaran tersebut adalah pesan-pesan sosial dan spiritual yang terkandung dalam materinya. Nah, untuk kompetensi inti KI adalah tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi dasar atau lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program, sedangkan kompetensi dasar adalah kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran KD, terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan, serta aktivitas
afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, untuk kompetensi inti KI dalam kompetensi dasar jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Nah, tingkat SMP atau MTS dari kelas 9 sampai dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu. Dari kelas 7 kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan kompetensi. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Nah, untuk kompetensi inti dalam kompetensi dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK dalam kelas 10, tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yakni masih sama, yaitu kompetensi sikap spiritual, serta sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut. Nah, kompetensi inti dibagi menjadi 3 pengetahuan, sedangkan kompetensi keterampilan dibagi menjadi 4. Nah, untuk pengetahuan, siswa memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan spiritual, konsep protekstual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Untuk kompetensi inti keterampilannya pengolahan, menalar, dan menyajikan dalam ranah kognitif atau ranah abstrak kaitan dengan perkembangan fisik siswa, baik dalam kemampuan motorik atau psikomotor. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, dalam analisis KI dan KD adalah analisis standar isi juga yang telah saya susun. Untuk standar isi mencakup beberapa poin, yakni struktur KI dan KD menjenjang dari SMP, SMA, dan sederajat. Nah, ini masih sama untuk jenjang dalam pendidikan SMP, SMA, serta sederajat. Ini masih sesuai dengan pengajarannya atau hampir sama. Mungkin ada sedikit tambahan dalam pembelajarannya atau dalam waktu. Nah, untuk ini memang sesuai dengan apa yang dibuat oleh para ahli, menyempurnakan proses pembelajaran yang akan diterima oleh para pelajar dari para guru. Nah, sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penjelasan atau penyampaian materi yang kurang baik dan benar. Mohon maaf. Saya Rino Putra Permana izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke perpustakaan beda deui cu nya. Itu beda kamari lain. Kamari kan kaditun nya. Beres tadi hampir